sejak zaman Majapahit, bahkan sebelumnya hingga zaman Mataram. Pulau Madura merupakan unsur penting dalam kerajaan di Pulau Jawa. Sekarang Pulau Madura termasuk wilayah Jawa Timur dan terkenal dengan karapan sapinya. Di kota Kabupaten Sampang di Pulau Madura, Trunajaya dilahirkan sebagai seorang pejuang yang berani melawan kekuasaan Belanda pada abad ke-17. Di kota Sampang ini pula lah dilahirkan pada tanggal 18 November 1922 Abdul Halim Perdana Kusuma, Laksamana Muda TNI Angkatan Udara. Abdul Halim Perdana Kusuma adalah putra Patih Sampang. Sebelum menunaikan ibadah haji, ia bernama Raden Muhammad Siwa. Sekembalinya dari Tanah Suci berganti nama menjadi Raden Haji Muhammad Bahaudin Wongso Taruno, ibu Abdul Halim bernama Raden Ayu Asyah, putri Raden Ngabehi Noto Subroto, Wedana Gresik, Jawa Timur. Abdul Halim adalah anak keempat dari 9 bersaudara sekandung, sedangkan seluruhnya saudaranya lain ibu berjumlah 27 orang. Pada tahun 1928, Abdul Halim Perdana Kusuma mulai masuk sekolah dasar Hollands Inlandse School atau disingkat HIS. Di kota Sampang, ia termasuk anak yang cerdas, dapat menamatkan sekolah dengan lancar. Sejak kecil ia tidak suka banyak bicara. Ia termasuk anak pendiam. Kalau bicara selalu bersungguh-sungguh atau serius. Meskipun demikian, ia cukup ramah dan suka bergaul. Ia pun mempunyai sifat rendah hati. Hingga dewasa sifat-sifat itu dibawa terus. Selalu dilakukan dengan hati-hati dan diperhitungkan dengan masak-masak, oleh karenanya apa yang direncanakannya banyak yang berhasil. Ia pandai bergaul dengan segala golongan tanpa membedakan antara yang ningrat dan yang bukan. Hobinya atau kegemaran ia bermain biola dan melukis. Di sekolahnya ia berhasil membentuk sebuah band yang dipimpinnya. Sesudah tamat LS pada tahun 1935, ia melanjutkan sekolahnya ke sekolah menengah pertama, Mulo. Sementara ia masih duduk di bangku SMP, ayahnya meninggal dunia. Selanjutnya ia mengikuti kakaknya yang tertua, yaitu Abdul Hadi di Surabaya. Sewaktu di Mulo ia mengembangkan bakat melukisnya. Hasil karyanya berupa lukisan diserahkan kepada kakaknya untuk dijual di Pasar Tunjungan, Surabaya. Dengan hasil karyanya itu, Abdul Halim dapat memperingan biaya sekolahnya. Kegiatan lainnya ialah bermain musik seperti telah diuraikan sebelumnya. Sesudah tamat dari Mulola melanjutkan ke Osvia, yaitu Sekolah Pamong Praja di Kota Magelang, untuk meneruskan jejak ayahnya yang semasa hidupnya bekerja menjadi pamong praja. Setelah lulus Osvia, Abdul Halim bekerja sebagai calon mantri polisi di kantor Kabupaten Probolinggo, Jawa Timur. Sementara itu keadaan dunia makin gawat. Pada bulan September 1939 pecah Perang Dunia Kedua. Beberapa bulan kemudian, tepatnya bulan Mei 1940, negeri Belanda diduduki pasukan Nazi Jerman. Hubungan antara Hindia Belanda dengan negara Belanda putus, dan pasukan Jepang menyerbu Hindia Belanda setiap waktu. Dengan terburu-buru pemerintah Hindia Belanda menyiapkan kekuatan pertahanan untuk mengantisipasi serangan Jepang. Menjelang masa gawat, pemerintah Hindia Belanda memberi sedikit kesempatan kepada para pemuda Indonesia memasuki pendidikan perwira Angkatan Darat, Angkatan Laut, Angkatan Udara. Abdul Halim yang sedang bekerja di kantor Kabupaten Probolinggo, ditunjuk oleh Bupati mengikuti pendidikan perwira Angkatan Laut. Sesudah lulus dari tes, ia ditempatkan di bagian pendidikan calon perwira kapal torpedo. Dengan demikian, ia masuk Angkatan Laut Hindia Belanda. Pada bulan Maret 1942, pasukan Jepang mendarat di Pulau Jawa. Angkatan Laut Hindia Belanda berusaha melawan Jepang, tetapi sia-sia belaka. Banyak kapal Hindia Belanda yang tenggelam dan terkubur di dasar lautan. Sisanya berlayar menuju Cilacap dalam rangka persiapan mengungsi ke Australia dan India.
Dalam iringan kapal Belanda itu termasuk pula kapal torpedo tempat Abdul Halim bertugas. Di pelabuhan Cilacap, kapal torpedo itu diserang oleh pesawat terbang Jepang, sehingga tenggelam. Abdul Halim Perdana Kusuma terjun ke laut dan beruntunglah ia diselamatkan oleh kapal Inggris. Bersama mereka yang selamat, Abdul Halim dibawa ke Australia dan kemudian diangkut ke India. Di India, Abdul Halim Perdana Kusuma tetap berada dalam lingkungan Angkatan Laut. Kegemaran melukisnya masih tetap ditekuninya. Pada suatu hari yang luang, rupanya ia melukis potret Laksamana Mountbatten, Panglima Armada Inggris di India. Lukisan itu digantungkannya di kamarnya. Suatu ketika, Laksamana Mountbatten mengadakan inspeksi. Semua kamar anak buah di asrama itu diperiksa. Di kamar Abdul Halim, Laksamana Mountbatten melihat lukisan wajahnya tergantung di dinding. Ia lalu bertanya, siapa yang melukis itu? Abdul Halim menjawab singkat bahwa ialah yang melukis.